Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan skema lembur healing untuk teman-teman yang baru atau bahkan yang sudah investasi sejak 2021, dan alasannya kenapa dirubah menjadi skema yang sekarang. Oke, em, disclaimer, properti ini adalah milik Lembur Healing Holding Group. Seluruh skema ini tidak untuk diduplikasikan atau disebarluaskan, hanya disebarluaskan atas izin saya selaku yang memiliki materi ini. Oke, oke teman-teman, kita mulai. Kenapa saya mendirikan Lembur Healing? Ya, semua usaha itu butuh modal, dan saya nggak punya modal, jujur. Modal saya adalah modal belajar. Di awal saya jual motor, semua yang saya punya berangkat ke Garut, pulang cuma pakai tas satu ransel, mulai diriin Lembur Healing. Oke, perkenalkan nama saya Indra Subono selaku founder yang mengkonsepkan Lembur Healing. Um, Tujuan saya, visi misi saya cuma satu sebenarnya. Kaya di dunia, mati masuk surga. Oke. Jadi, eh, sama-sama tahu cara dapetin uang untuk hidup di dunia selama kita hidup banyak, mau yang halal, haram, bisa pilih, tapi buat saya yang paling menakutkan adalah setelah meninggal. Jadi, kayak di dunia, saya memilih jalur yang sehalal mungkin dan setidak merugikan siapapun. Oke, saya perkenalkan, saya background lulus sekolah tahun 2000 langsung kerja barengan kuliah, sales associate di fashion brand. Sebelumnya pernah di pabrik dulu di Cibitung, kawasan MM 2100. Tahun 2000 saya mulai, cuma berapa bulan karena nggak betah kerja di pabrik. Lalu 2007, dalam waktu 7 tahun, long short story, eh, udah bisa mimpin fashion brand, posisi sebagai country manager. Waktu itu salah satu yang mengambil keputusan sebuah brand di Indonesia untuk ekspansi dan secara keseluruhannya. 2012 saya eh, merchandising buying untuk beberapa brand dan department store bolak-balik ke China. Jadi kalau misalkan ada klien yang mau bikin brand, itu saya tahu belanjanya di mana, HPP di China-nya negosiasi ke mana, di Hong Kong, Guangzhou, dan Hong Kong, Guangzhou, dan Shenzhen. 2012, 2013, saya join di salah satu lini bisnis Tokopedia waktu itu, Cyborg International, di mana tahun ini orang masih nggak ada yang belanja online. Semua masih offline, semua semua belanja online dianggap penipuan. Mungkin udah pada lupa, sekarang udah familiar, orang beli di Tokopedia, sekarang udah beli-beli aja. Tuh. Saya salah satunya yang nelponin satu-satu bisnis to bisnis untuk gabung daftarin produknya di salah satu lini bisnis Tokopedia. Oke, 2015 saya mulai digital branding agency, karena dari 2000 sampai 2015 saya pikir saya udah pengalaman udah cukup banyak dan umur udah mulai bertambah terus. Jadi saya harus backup karena jadi pekerja terus nggak bisa diandelin, gaji bukannya naik, tapi stuck, pajak makin tinggi dan persaingan makin ketat. Milenial pergeseran ke Gen Z berani dibayar murah, jadi persaingan. Akhirnya saya mutusin untuk digital branding agency. Waktu itu ada beberapa startup yang udah saya handle dari tahun 2018. Berarti sekarang umurnya udah 7 tahun, yang masih jadi salah satu startup fashion di Indonesia. Lalu datanglah COVID 2020. 2021 saya mulai R&D Lembur Healing, yang udah saya ceritain. Sebenarnya ini untuk orang lain yang akhirnya saya kerjakan sendiri. 2023 Lembur Healing Peternakan mulai beroperasi.
Saya juga nggak nyangka 2024 itu International Award mulai berdatangan dan permintaan saya untuk menjadi guest speaker internasional. Oke, berikutnya adalah saya tidak mengkaitkan agama, bisnis lembur healing untuk agama Islam aja segala macam enggak. Yang saya percaya adalah semua agama itu mengajarkan kebaikan. Investasi di lembur healing itu kalau di agama Islam ketika kita mati ada tiga amalan yang berjalan selama kita mati. Kalau di dunianya berjalan itu amalan kita masih berjalan. Dan ini tujuan saya mendirikan lembur healing. Kayak di dunia masuk surga. Dan saya yakin juga untuk teman-teman yang beragama apapun itu eh, mempunyai filosofi yang sama. Hidup di dunia untuk kekal di akhirat. Oke, dengan investasi yang ditanamkan oleh seluruh investor, yang pertama adalah Indonesia itu negara agraris, ada di video berikutnya, bukan di sini, memberdayakan petani dan peternak kecil, menghidupkan seni budaya daerah, menggerakkan ekonomi halal dan berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian ketika investasi, untung hari ini udah, kayak contohnya beli emas. Beli hari ini, mungkin 2-3 tahun lagi harganya 2 kali lipat, udah. Ripple ekonomiknya itu tidak ada ke masyarakat yang lain. Di Lembur Healing saya bukan sekedar mencari untung, tapi menebar manfaat yang berpahala, berkepanjangan sampai saya mati. Berikut juga dengan teman-teman investor yang udah mengalokasikan dananya ke Lembur Healing sejak 2021. Mereka bukan cuma menanamkan eh, dana untuk keuntungan di masa depan, tapi juga telah menghidupi belasan puluhan orang lembur healing yang sudah beroperasi dari Januari 2023. Belasan orang menggaji mereka sekitar ya 2-3 tahun dari dana-dana investor. Oke, investasi itu seperti menikah secara bisnis. Ada visi bersama, kepercayaan, rencana masa depan, tapi seiring waktu juga yang namanya relationship itu diperlukan kesabaran, komitmen, dan tanggung jawab diuji. Sabar dan komitmen, Lembur Healing udah saya konsepkan dari 2021. 2021, 22, 23, 24, 25, ini hampir 5 tahun. Beroperasi memang baru 2023, tapi saya sabar. Komitmen sampai hari ini saya tetap berkomitmen. Dan tanggung jawab yang diuji adalah bagaimana menjaga dana investasi teman-teman itu berkembang. Kalau misalkan nggak hilang, nggak, karena seluruh dana di investasi itu dikonversikan menjadi aset yang nyata. Contohnya di peternakan sekarang udah ada dombanya sendiri, peternakan dan lahan. Oke, yang berikutnya adalah eh, sama kayak pernikahan, investasi itu hubungan, bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Ini, tadi saya udah jelasin, setiap perbedaan biasanya berujung pisah, tapi tidak ada bisnis besar di dunia yang bertahan kalau di tengah jalan udah berpisah. Nah, jadi dalam perjanjian setiap komitmen itu jelas tertulis. Investor berperan sebagai kepemilikan saham. Jadi investasi di sini bukan penyimpanan dana. Saya sebagai pengelola bertanggung jawab mengembangkan usaha dan menjaga amanah, terutama eh, apakah sesuai dengan presentasi yang saya sampaikan. Bila terjadi perselisihan, jalannya musyawarah, bukan pembatalan sepihak. Dan kalau misalkan harus berpisah exit, ada aturan hukum yang harus dihormati bersama. Oke, eh, investasi yang harus ditekankan adalah investasi di perusahaan itu adalah berupa penanaman modal. Teman-teman memberikan saya modal untuk saya konversikan ke aset untuk mendapatkan keuntungan di masa depan yang bersifat pasif. Jadi pasif, teman-teman nggak ngapa-ngapain, saya yang jungkir balik. Susah senang, saya yang tanggung. Dibutuhkan kesabaran di teman-temannya aja. Tujuannya itu beragam, supaya yang pertama melindungi yang tadi saya bilang, karena di Lembur Healing bukan startup teknologi, tapi pertanian, peternakan, dan sektor hulu ke hilirnya
menjaga nilai uang teman-teman yang tujuannya adalah finansial jangka panjang yang mungkin jangka panjang kalau saya sendiri untuk pensiun umur saya sekarang udah mendekati kepala lima atau beli rumah atau anak kuliah. Yang harus diperhatikan sebelum investasi adalah satu memiliki dana darurat meliputi satu kalau teman-teman karyawan memiliki dana jika terjadi PHK. Nomor dua, memiliki dana jika teman-teman ada keluarga sakit yang harus masuk rumah sakit atau teman-teman sendiri. Nomor tiga, memiliki dana jika ada keluarga yang meninggal dunia. Lalu, perhatikan kebutuhan jangka pendek. Apakah sekarang dalam proses renovasi rumah, ada anak-anak dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, terus hutang pribadi dan keluarga. Ini kenapa saya sampaikan? Karena dari 2023 dikontrak pembatalan itu 3 tahun, tapi dengan poin-poin ini beberapa investor mengajukan pembatalan. Jadi ini harus saya sampaikan di awal. Semuanya saya proses, tapi memang saya perlu waktu untuk mengganti satu persatu. Oke, konsep awal dari lembur healing adalah sistem titip ternak, di mana investor itu bagi hasil anakan. Sementara untuk menghasilkan anakan sendiri, yang pertama yang paling besar adalah dibutuhkan lahan dan kandang sistem peternakan secara keseluruhan. Ada mesin untuk teman-teman yang pernah pernah ke lembur healing mungkin bisa dilihat domba itu adalah aset yang paling kecil. Sementara kalau misalkan domba bali sebenarnya tinggal ganti. Tapi yang paling kompleks adalah sistem peternakannya sendiri. Titip ternak ini yang di awalnya investor hanya memiliki hak di bagi hasil anakan. Bagaimana dengan aset peternakannya? Nggak ada. Nah, jadi sebenarnya ini eh, dibilang adil, kurang adil. Ini adalah awalnya sistem lembur healing menerapkan sistem konvensional titip ternak yang saya korporasikan. Oke, skema sekarang adalah lembur healing berbentuk PT. Nah, ini saya jelaskan dulu, PT itu dimiliki oleh dua orang atau dua entitas. Jadi kalau bikin PT itu ada dua orang biasanya. Nah, dalam hal ini saya analogikan A dan B ini adalah pengusaha dan investor. Saya dan teman-teman saya sebagai pengusaha, teman-teman sebagai investor. Ini saya dianalogikan aja dalam satu PT itu harus ada pembagian kepemilikan. Pengusaha biasanya lebih besar 51 atau ini percontohan aja investor 49. Nah, dalam mendirikan sebuah usaha itu seperti yang udah dijelaskan, pengusaha dan investor itu menikah secara bisnis. Jadi ada hukum perundang-undangan yang berlaku eh, terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak A dan B, pengusaha dan investor. Nah, dalam hal ini PT Umbaran Lembur Healing yang saya dirikan itu dari tahun 2022 sistemnya bagi hasil kepemilikan profit 60 untuk investor, untuk hasil domba 40 untuk lembur healing. Yang tahun ini itu akan saya bentukkan menjadi badan hukum koperasi. Nah, di dalam koperasi ini sebenarnya dari awal saya maunya seperti ini, tapi waktu itu dana belum ada sama sekali. Baru satu orang yang mentransfer ke saya. Dan untuk merubah akta PT itu nggak mungkin setiap ada investor satu persatu masuk. Jadi seluruh investor akan kami kumpulkan dalam satu badan koperasi. Dan juga ini adalah ketentuan dari pemerintahan ketika modal dasar dana yang berputar sudah melebih dari 1 miliar, itu wajib dilaporkan ke negara. Atau kalau tidak dilakukan, perusahaan bisa ditutup paksa. Oke, titip ternak itu bagi hasil anakan. Ini skema dari yang saya buat dari tahun 2021. Kalau berhasil 100% dalam 5 tahun bagi hasil,
Ini potensi untuk investor sekitar 312 juta. Yang pada kenyataannya domba ini mempunyai karakter yang berbeda, mungkin juga sama, mungkin eh, mungkin per ekor domba tidak akan menghasilkan yang sama. Kalaupun menghasilkan yang sama, mungkin di 6, 7, 8, 9, 10 tahun. Dan ada juga, saya nggak boleh bilang apes, kenyataannya ada beberapa investor, malah investor pertama, investasi dari tahun 2021 sampai 2025, ada yang dombanya baru melahirkan tahun 2025. Jadi kurang adil dan bisa dikatakan skema ini, skema tradisional ini tidak tepat dan makanya sekarang dirubah menjadi equity yang awalnya bagi hasil anakan, sekarang memiliki hak berupa equity, aset peternakannya, lahannya, kandangnya, yang dimana suatu hari amit-amit saya melakukan one prestasi atau misalkan pilot bangkrut, seluruh aset ini bisa dijual dan dibagikan di keseluruhan investor. Dan ini skema yang seharusnya lebih adil karena skema sebelumnya teman-teman hanya memiliki hak atas hasil anakan domba saja. Yang sekarang dengan skema pembentukan koperasi, koperasi mencatat seluruh dana investasi teman-teman di PT Umbaran Lembur Healing Holding Group. Ini teman-teman memiliki aset berupa equity dan berhak atas kepemilikan sesuai porsi saham yang teman-teman tanamkan. Oke, bisnis lembur healing itu dimulai sejak 2022. Teman-teman banyak yang join 2023. Bisnis sudah berjalan dari 2022 yang sekarang akan memasuki eh, bisnis fattening. Fattening itu penggemukan. Skala skala bagi hasilnya, skala profitnya itu per 2 bulan. Menerima hasil seluruh ternak dari seluruh peternak Indonesia yang akan nantinya, jadi ini didatengin dulu dari seluruh peternak, lalu ditransfer ke rumah potong hewan. Rumah potong hewan ini rumah potong hewan sebelum masuk ke resto. Nah, per bulan itu estimasi membutuhkan 500 ekor domba. Profit per ekor rata-rata, misalkan saya menargetkan 200.000 per ekor, dalam 1 bulan ada omset sekitar 100 juta per bulan. Dan 1 tahun ada omset 1,2 miliar. Yang seluruh aset peternakan ini dibangun oleh investor kemitraan ternak. Kalau teman-teman investor kemitraan ternak masih di berpatokan di sini, maka ini kurang fair karena domba yang breeding itu profitnya 1 ekor aja untuk menghasilkan 1 ekor anakan yang bisa dijual itu 1,5 tahun, sementara ini setiap bulan. Nah, fattening penggemukan domba ini prosesnya 1 bulan yang akan dimasukkan nanti ke rumah potong penyembelihan hewan sebelum masuk ke resto, dan estimasi ini kebutuhan resto per bulan itu 500 ekor per bulan per resto. Flagship pertama resto akan ada di Pangalengan, Bandung. Yang kedua Garut. 500 ekor per bulan ini mengacu ke resto olahan kambing dan domba yang sudah berdiri sukses, yang motong minimal 500 ekor per bulan ada di Solo, Jogja, itu Tengkleng Cak Manto dan Sate Klatak. Nah, oke. Jadi sebenarnya teman-teman ini kalau dilihat, peternakan didirikan oleh investor kemitraan ternak yang sekarang Lembur Healing eh, membuka seluruh potensi untuk peternak Indonesia menyalurkan hasil ternaknya, di mana ini juga merupakan salah satu bisnis yang dimulai dari eh, kemitraan ternak. Nah,
Koperasi setelah teman-teman itu dibentuk koperasi berdasarkan jumlah dana yang investasi dibentuk koperasi. Jadi ini sebenarnya patungan urunan dana yang seharusnya investor kemitraan ternak yang dari awal itu memiliki eh, multiplikasi paling besar. Tapi kalau misalkan hanya di breeding domba ini nggak dapat, itu kurang fair. Lalu koperasi, kenapa dibentuk koperasi? Ini alasannya yang pertama, memiliki sebagian kepemilikan perusahaan berupa equity sesuai dengan presentase dana yang diinvestasikan. Yang kedua, berhak atas dividen kepemilikan perusahaan. Minusnya, memang ada minusnya, resikonya sangat tinggi di awal. Seperti ini teman-teman investor kemitraan domba mungkin udah tahu, udah ngalamin sendiri semuanya. Jauh lebih besar. Nah, tapi keuntungannya jauh lebih besar ketika perusahaan berkembang atau IPO. IPO adalah kasus berikutnya, tapi katakanlah perusahaannya berkembang. Ini perusahaannya sekarang dari breeding, fattening, rumah potong, masuk ke rumah potong hewan. Ini potensinya. Ketika teman-teman dibentuk koperasi, sahamnya dicatat dalam koperasi, koperasi yang menjadi investor di Lembur Healing, ini seharusnya lebih menguntungkan dan lebih aman untuk teman-teman dibanding mengandalkan hasil domba. Oke, nah dengan skema baru, teman-teman yang investasi yang pertama di breeding, ada juga yang di restoran aja, dan sekarang yang baru masuk, memiliki keuntungan dari peternakan breeding, fattening, rumah potong hewan, berikut juga resto. Dan kalau misalkan diperhatikan juga, ini adalah ibaratnya kaki. Kalau dulu cuma berdiri di satu kaki, ditendang sedikit goyang, sekarang punya empat kaki. Di mana kalau satu belum berhasil, yang lain akan saling menopang. Koperasi investor lembur healing, fungsi status hukum dan anggaran dasar. Yang pertama, fungsi koperasi utama. Ini sebenarnya sebagai wadah untuk mencatat dana investasi teman-teman di perusahaan yang tembus ke negara. Akan saya bacakan, menghimpun dana dari anggota koperasi, produktif kepemilikan bersama di Lembur Healing, menjadi wadah resmi kepemilikan rakyat, menyalurkan dividen dan hasil usaha kepada anggota secara adil, transparan, berbasis syariah, mendorong kemandirian ekonomi dengan gotong royong farm to table. Status hukum di Indonesia. Yang pertama, terdaftar sebagai Koperasi Simpan Investasi dan Usaha Produktif KSIUP. Yang kedua, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Perkoperasian dan berbadan hukum setelah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar ADART disahkan Kementerian Koperasi UKM RI. Lalu juga dapat mewakili nomor induk berusaha dan NPWP koperasi untuk kegiatan investasi resmi di Lembur Healing. Anggaran dasar perusahaan disusun sesuai prinsip syariah, transparansi, akuntabilitas publik, membuat ketentuan tentang anggota hak suara, struktur kepengurusan, nanti akan dipimpin oleh investor sendiri, teman-teman sendiri. Struktur kepengurusan, pembagian hasil, dividen, buyback, dan mekanisme involuntary healing, audit pelaporan, dan didaftarkan nanti secara online di data koperasi ke Kemenkop RI, diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Pembiayaan koperasi ini akan dilakukan oleh Lembur Healing di awal. Oke, sharing profit anggota koperasi. Ini ada investor dari tahun 2021 sebenarnya. 2022 harga kemitraan itu 15.500.000. Bagi hasil pertama disamaratakan di angka 22.500.000. Yang tahun 2023, 2020, yang harga kemitraannya ini bertingkat, ini ada 4 sampai 2025. Ini harusnya lebih adil karena 2022 Lembur Healing masih berupa selembar presentasi kertas, tapi udah ada berani yang investasi, dan yang seharusnya eh, investor yang paling lama itu menghasilkan eh, mendapatkan benefit yang paling eh, banyak. Dengan skema ini,
Ini per paket kemitraan, teman-teman bisa dihitung aja kalau punya dua berapa, kecuali yang untuk 2025, 22.500 dan investor yang skemanya bentuk saham sekarang, itu akan ada bagi hasil pertama di kuartal pertama. Ini bagi hasil dibagikan setelah tahun pertama resto berjalan, opening flagship restoran itu rencana Bismillah di pertengahan 2026. Kuartal pertama itu 2000 investor 2022, kuartal kedua investor 2023, kuartal ketiga 2024 dan selanjutnya. Ini per paket kemitraan. Ini harga ini per paket kemitraan, teman-teman bisa hitung sendiri. Dan untuk yang pengajuan pembatalan sekarang dalam proses satu persatu karena yang saya kerjakan ini banyak dan yang saya laporkan ke perpajakan, tanggung jawab saya kepada OJK dan BI, syukur-syukur juga uh, banyak perusahaan investasi yang tahun 2022-2023 Instagram yang meledak, sekarang udah melempem, yang berakhir berita di penjara. Puji syukur Alhamdulillah sampai hari ini Lembur Healing masih tetap berdiri dan bahkan maju secara konsep dan bisnis. Lalu untuk teman-teman yang uh, stay di sini, ini akan ditanamkan nilai saham. Semua investasi kemitraan domba, nilai berapapun teman-teman, itu akan ditanamkan saham 60%, 40%-nya karena modal dasar untuk lembur healing. Jadi eh, 22.500 ini 60%-nya 13.500.000. Lalu buyback IPO, ketika lembur healing IPO minimal 5 kali, ini teman-teman akan terima cash. Jadi cash yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, hasil buyback. Timeline IPO 2030, jika IPO tertunda karena sesuatu hal, maka ada pembagian dividen tahunan tanpa mengurangi nilai saham. Ini nggak berkurang kalau misalkan buybacknya belum dilakukan, tapi akan ada eh, pembagian dividen tahunan. Angka buyback minimal 5 kali lipat adalah jaminan dari saya sebagai Dewan Komisaris. Jika valuasi di pasar lebih, maka akan diadakan negosiasi dengan pengurus koperasi sebagai pewakilan investor. Bagaimana buyback dilakukan? Apalagi jika semua bisnis profit. Ada kemungkinan. Ini breeding, peternakan, sekarang aset bertambah, fattening, lahan peternakan akan ditambah, diperbesar, dibangun kandang lagi, rumah potong hewan beserta klinik hewan, ini akan dibentuk, ini perkiraan omsetnya, dan ini potensi omset dua resto dalam per tahun, dua resto. Lalu, ini yang di bawah ini adalah omset, yang berikutnya adalah aset. Aset peternakan, ada lahan dan ada bangunan. Ini aset peternakan nggak banyak, ah, nggak banyak, banyak, 6M. Lalu ada aset resto 100 miliar. Nah, buyback dilakukan, jadi bisa meminjam ibaratnya saya, ini semuanya PT, PT, ini resto juga ada dua PT. Khusus untuk teman-teman yang di koperasi yang sekarang, itu ini eh ah, ini IPO pertama, Resto Pangalengan, Garut, Rumah Potong, Peternakan. Peternakan ini pun ada fattening dan breeding. Ini digabungkan menjadi eh, grup IPO pertama. Grup IPO pertama, ketika membangun IPO pertama, ataupun kalau belum berhasil IPO, ini proses pembentukan holding company di Indonesia dan Singapura berjalan. Holding company ini adalah berfungsi untuk menerima investasi yang sekali masuk puluhan atau ratusan miliar. Disinilah buyback dilakukan. Jadi, walaupun belum IPO, itu holding company bisa menerima eh, adalah perusahaan yang berfungsi untuk menerima dana investasi. Untuk berikut-berikutnya, Lembur Healing hanya akan menerima investasi melalui holding company. Berikut dengan koperasi, nanti akan berhubungan dengan holding company, bukan di sini.
Oke. Pengembalian nilai saham yang kedua. Nah, yang 60.500.000 tadi, teman-teman, itu kalau semua dananya ketika di buyback pertama ditanamkan ulang keseluruhan, itu sama penanaman saham 40%, 60% dari dana yang diinvestasikan. Karena sudah berhasil di IPO yang pertama, itu saya buyback IPO-nya 5 sampai 10 kali, saya taruh di angka tengah 8, 324 juta. Dan untuk yang teman-teman yang di 10 juta, ini 192 juta. Penanaman saham ulang ini tidak wajib, tetapi jika dananya ingin berkembang lagi, maka disarankan untuk menanamkan IPO yang kedua. Nah, IPO yang kedua ini ada F&B flagship restoran. Di sini akan ada, bukan ada, sekarang PT-nya udah ada berbeda. Setiap box ini adalah sebuah PT yang berbeda-beda, yang nanti di mana akan saya targetkan masing-masing untuk IPO. Sekarang IPO pilot project yang pertama, yang berikutnya, itu adalah PT yang berbeda. Anggap ini sebagai eh, kalau teman-teman nggak mau pusing, yang ini anggap saja apa menyerahkan nanti karena saya udah berhasil meng-IPO-kan yang pertama, kami akan memberikan bocoran di IPO mana kedua yang eh, di mana Lembu Riling akan IPO yang kedua. Titip ternak itu bagi hasil anakan, saya mengacu ke buyback ini mengacu ke janji saya, walaupun tidak tertulis di dalam dan memang tidak boleh menjanjikan dalam sebuah kerjasama, patokan saya adalah ke sini. Sementara ini 324 ditambah 2 udah melebihi dari 360. Ini adalah skema yang saya buat dari tahun 2021. Saya mengacu per kemitraan domba mengacu ke sini. Di mana di sini saya lebih confident, lebih mempunyai keberanian untuk mengatakan angka ini bisa saya capai untuk teman-teman dibanding harus mem- bukan maksa domba ya. Makhluk hidup nggak boleh dipaksa yang berakibatkan teman-teman dan saya sama-sama stres. Bagi hasil anakan domba yang jelas saat ini tidak merata dan tidak adil. Yang lama, yang baru susul-susulan dan ini adalah alasan kenapa saya mengalihkan seluruh skema investasi. Berikut juga memang atas himbauan dari perpajakan, OJK dan BI menghindari adanya investasi bodong. Jadi si skema titip ternak harus saya konversikan ke dalam bentuk saham. Oke. Syarat pembagian dividen ketika teman-teman mempunyai sebuah PT, satu, kalau perusahaan rugi itu sebenarnya belum balik modal, tidak boleh membagikan dividen. Ini ada undang-undangnya. Ketika melapor ke perpajakan ada bagi dividen, itu akan ditegur sebenarnya. Yang kedua, sebelum bagikan dividen, perusahaan harus nutup rugi kalau ada kerugian. Berdasarkan Undang-Undang PT harus menyisihkan 20% modal dasar, kompleks, kompleks, kompleks. Jadi sebenarnya kalau pembagian dividen itu bisa lama. Jadi kenapa skema sekarang adalah buyback. Buyback itu membeli kembali dana yang teman-teman investasikan. Buyback itu sebenarnya pembagian keuntungan secara tidak langsung. Perusahaan belum untung, tapi udah tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan untung. Perusahaan menarik dana untuk membeli saham teman-teman. Saham, dana yang teman-teman investasikan. Yang kedua, saya sebagai pemilik usaha itu sangat yakin kalau Lembur Healing punya potensi di masa depan. Poin ketiga, ketika perusahaan melakukan buyback saham, itu permintaan saham di pasar nantinya akan makin meningkat. Dan untuk sisi investor akan lebih optimis karena balik modalnya lebih cepat atau harga sahamnya naik lebih cepat. Kenapa Resto? Teman-teman, ini saya cuma mau bilang, Resto Lembur Healing bukan jual makanan. Betul, Resto jual makanan. Tapi Resto yang dibangun Lembur Healing itu
adalah alat distribusi dan sistem ekonomi rakyat. Fungsi utamanya ada tiga lapis. Yang pertama, jalur distribusi untuk peternakan lembur hiling dan seluruh peternak kambing dan domba di kalau di sekarang buka di Pangalengan dan Garut, itu seluruh peternak kambing dan domba daerah Bandung dan Garut yang selama ini kesulitan mencari jalur distribusi, ngandelin um, ngandelin Idul Adha, kadang rame, kadang enggak. Peternak musiman makin banyak, yang akhirnya masing-masing jadi pesaing. Tapi kalau misalkan ada restoran, saya udah mention tadi, eh, yang belum ke Cak Manto, Pak Pong, boleh makan di sana duduk aja. Kapasitasnya itu 200 seat ya, yang di Solo itu penuh terus. Wadah budaya dan edukasi. Kita udah lihat sama-sama Bali, perekonomiannya kuat karena apa? Kenapa orang bule banyak ke Bali, kita sendiri ke Bali karena budayanya. Sawah segala macam, aduh ke Garut deh sama sawahnya. Gunung sama kok, yang bedain adalah budaya. Yang nomor tiga, pembuka peluang ribuan lapangan kerja. Bukan orang lapangan kerja aja, peternak yang selama ini males berternak domba karena nggak ada jalur distribusi. Petani yang ikut-ikutan nanam A, B, C, D, ketika jual hasilnya ternyata semua nanam itu. Lembur Healing akan membalik situasi. Kami akan menginformasikan reso pertama, kedua, daerah sini kami butuh ini, mengkontrak para petani untuk punya penghasilan yang lebih stabil. Satu resto membuka peluang kerja lebih dari 10 sektor ekonomi real. Jadi setiap investasi Lembur Healing, teman-teman membantu saya untuk mewujudkan membuka rezeki banyak keluarga. Ini IPO pertama, ngomong-ngomong untuk merealisasikan ini semua, sekitar dibutuhkan waktu 20 tahun. Umur saya mungkin ketika ini semuanya terwujud, udah umur 65 tahun atau mendekati 70, tapi ini yang akan saya kerjakan 20 tahun ke depan. Tujuan saya mendirikan ini sebenarnya adalah untuk ini, Invesco, setelah seluruh seluruh sektor ter terrealisasi, sebenarnya ini untuk ladang saya ibadah, nabung di akhirat. Begitu juga teman-teman. Bismillah. Tanpa saya sebutkan pun, saya paling anti mengatasnamakan agama. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya konsultasi, yang saya jalankan sekarang adalah perintah agama. Ultimate goal saya adalah mendirikan sebuah institusi. Indonesia itu salah satu negara Muslim penduduk terbanyak di dunia. Dulu sih nomor satu, sekarang udah Pakistan nomor satu, nggak tahu nomor berapa. Tapi Indonesia itu sektor halal dan banyak beredar di sosial media itu ya pesantren, eh, ya seperti itu. Goal saya adalah menjembatani eh, institusi-institusi pendidikan di eh, internasional, Mesir, Oxford, untuk mendirikan institusinya di Indonesia. Di samping Indonesia adalah negara nomor 4 populasi terbesar di dunia. Dengan ini, untuk seluruh teman-teman dari yang ngajuin pembatalan dan segala macam, saya berterima kasih untuk menjadi bagian perjalanan Lembur Healing. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk mempercayakan pendanaannya ke saya untuk mendirikan Lembur Healing. Investasi teman-teman bukan cuma membantu bikin bisnis, bukan cuma untuk profit, tapi menegakkan niat baik, menciptakan pekerjaan, memberdayakan desa. Lembur Healing bukan proyek singkat, ini amal jariah, bentuk ekonomi, insya Allah bakalan terus hidup sampai ratusan tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.